Halo Sobat Milenial, ketika kamu sudah selesai pendidikan, kamu akan memilih yang mana? Kerja dulu atau langsung berbisnis? Banyak orang yang memilih bekerja dulu, namun tidak sedikit juga yang memutuskan untuk langsung berbisnis. Sebenarnya, mana sih yang lebih baik dari sisi perhitungan finansial? Sebenarnya, ini tergantung dari passion kita. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. Kedua, kalau kita ketemu pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita harus bisa mencoba untuk menjadikan pekerjaan ini menjadi passion kita. Wah, bagaimana caranya? Lalu, bagaimana dengan berbisnis? Apa yang menjadi alasan kita untuk langsung terjun berbisnis? Kali ini, Keuangan Milenial akan membahasnya. Sobat Milenial, apa yang menjadi alasan kamu memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu ketimbang berbisnis? Biasanya ini menyangkut passion. Orang yang bekerja di bidang yang menjadi hobinya biasanya tidak akan merasakan seperti bekerja. Orang di luar memang melihat mereka seperti gila bekerja. Tapi bagi orang yang bekerja dengan passionnya, bekerja itu tidak menjadi beban. They enjoy it, mereka menikmatinya. Makanya mereka memilih untuk bekerja usai menamatkan kuliah. Kamu yang punya passion di bidang pekerjaan yang kamu geluti, biasanya akan bekerja lebih banyak dan lebih cerdas dan mungkin tidak pilih-pilih dalam pekerjaannya. Orang yang menyukai bisnis, ketika menggeluti bisnis yang disukainya juga akan memberikan pelayanan yang lebih kepada customer-nya. Hasilnya, baik orang yang bekerja maupun orang yang berbisnis dengan passion akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk diri mereka. Mengapa? Karena mereka menyukai apa yang mereka kerjakan. Sobat Milenial, banyak yang mengatakan orang yang bekerja itu mempunyai keterbatasan finansial dibandingkan dengan yang berbisnis. Benar atau tidak ya? Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena banyak juga orang yang bekerja mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang berbisnis. Tidak sedikit orang yang berbisnis malah merugi dan punya pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang yang bekerja. Jadi, buat kamu yang sedang bekerja, kamu tidak perlu berkecil hati. Banyak orang yang berpikir bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang di usia 20-an tahun sudah berbisnis sendiri. Padahal, sebuah research dari Harvard Business Review mengungkapkan banyak pendiri sebuah perusahaan besar yang sukses memulai usianya saat ia berusia 45 tahun. Contohnya, Henry Ford, pendiri perusahaan otomotif Ford dari Amerika Serikat, memulai usahanya saat di usia 45 tahun. Mengapa orang yang memulai usaha di usia 40-an tahun kebanyakan sukses? Karena mereka banyak belajar, misalnya dari perusahaan tempat mereka bekerja dahulu. Riset tadi juga mengungkapkan bahwa 85% pengusaha sukses tersebut ternyata pernah bekerja selama minimal 3 tahun di industri yang sama. Sobat Milenial, di tempat kerja kita bisa belajar dari mentor-mentor yang ahli. Kita juga belajar melatih mental dan mematangkan emosi. Sehingga ketika kemudian mendirikan usaha dan menghadapi masalah, bisa lebih tenang dan bijak dalam menyelesaikannya. Selain mendapatkan pengalaman, dengan bekerja kita juga mendapatkan jaringan atau network yang akan bermanfaat jika nanti kita ingin memulai bisnis kita. Sehingga ketika kemudian mendirikan usaha dan menghadapi masalah, kita bisa lebih tenang dan bijak dalam menyelesaikannya. Selain mendapatkan pengalaman, dengan bekerja kita juga bisa mendapatkan jaringan atau network yang akan bermanfaat jika nantinya kita ingin memulai bisnis kita sendiri. Jadi, tidak ada yang salah kok Sobat Milenial jika kalian ingin memilih bekerja terlebih dahulu. Sobat Milenial, bagaimana menjadi karyawan yang mempunyai finansial yang baik? Pertama, jadilah karyawan yang menjadi aset perusahaan.
yaitu yang dapat diandalkan oleh perusahaan, bukan sebagai liabilitas atau yang biasa-biasa saja. Kedua, tidak berhenti belajar. Upgrade diri. Tingkatkan kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Sekarang sudah banyak tempat belajar gratis yang bisa kita ikuti secara online. Ketiga, perbanyak jaringan. Jika jaringan kita kuat, maka kita akan mudah menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, sobat milenial, jika kita sudah memenuhi kriteria ini, maka diri kita akan semakin berkembang. Nah, saat bekerja, kita juga bisa mengembangkan bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan. Bisnis apa saja yang bisa kita lakukan? Bisnis yang terkait dengan perkembangan dunia sekarang ya. Bisnis online atau investasi. Ini bisa dilakukan saat kamu sudah pulang dari kantor. Kamu bisa menjadi reseller suatu produk dan menjualnya kepada orang-orang di akun Instagrammu. Berbisnis sebagai reseller merupakan bisnis yang mudah dan modalnya juga murah. Orang yang bekerja juga boleh loh berinvestasi. Sisihkan gaji minimal 10% untuk diinvestasikan. Jika kita bisa melakukannya selama 20 tahun, maka pemasukan dari investasi kita bisa jadi sudah lebih banyak daripada gaji yang kita terima saat kita bekerja. Namun, ada kuncinya sobat milenial, yaitu harus sadis, sabar dan disiplin. Di perusahaan, mungkin kita akan mendapatkan kenaikan gaji sesuai inflasi. Tapi dengan berinvestasi, uang kita akan semakin bertambah. Nah, harus cerdas juga ya sebagai karyawan. Sobat milenial, apa sih yang harus kita miliki untuk memulai bisnis? Pertama, kamu harus punya skill atau harus punya keterampilan yang mumpuni untuk memulai usaha. Kedua, network. Jaringan yang kuat dan banyak akan memudahkan pengembangan usaha kita. Ketiga, pengalaman. Pengalaman yang cukup akan membuat kita mudah dalam mengatasi berbagai masalah. Keempat, berani mengambil resiko. Sobat milenial, jika kita memilih berbisnis dulu, kita harus berani mengambil resiko. Kelima, punya mental yang kuat. Karena akan ada banyak cobaan-cobaan yang harus kita hadapi. Jadi, kita tidak boleh mudah menyerah. Berbisnis juga harus dilakukan dengan penuh komitmen agar tidak langsung berhenti. Lalu, dengan siapa saja kita bisa berbisnis? Berbisnis bisa dilakukan sendiri dan juga bisa dilakukan dengan mengajak teman-teman untuk melakukan kongsi atau kolaborasi. Ada banyak perkembangan dalam dunia bisnis sekarang. Dulu, berbisnis itu butuh modal yang banyak. Sekarang, kita bisa berbisnis dengan biaya murah dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur seperti internet. Nah, jadi kalau kita mau berbisnis dulu, juga sebenarnya tidak ada salahnya. Karena apa? Karena meskipun mungkin kita akan gagal, tapi setidaknya kita sudah memiliki pelajaran dan pengalaman. Selain itu, keterampilan dan jaringan kita juga sudah semakin besar. Berbisnis itu dinamis. Pilihlah bisnis yang sesuai dengan passion kita, agar lebih mudah menjalankannya. Sobat milenial, apa yang membuat kita bisa sukses dengan bisnis kita? Pertama, kita harus punya visi terlebih dahulu. Kita harus tahu sebenarnya apa tujuan kita. Tanpa adanya tujuan, misalnya hanya ikut-ikutan teman, ya cenderung bisnis tersebut menjadi resikonya lebih tinggi dan cenderung gagal. Kedua, kita harus tahu keunggulan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita harus tahu kenapa orang harus mengambil produk ini dari kita. Kalau kita buka jasa arsitektur, kenapa orang harus pakai jasa kita? Jadi, kita sudah punya visi. Kita juga sudah punya keunggulan, tetapi jangan lupa, kita juga harus berani mengambil resiko. Karena bisnis itu tentunya memiliki resiko untuk gagal. Jadi yang penting adalah kita harus memiliki mental yang kuat. Karena ketika nantinya kita gagal, kita harus bisa bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi sampai kita berhasil. Kita juga harus belajar terus. Kenapa? Karena dari setiap kegagalan kita, itu akan menambah pengalaman sehingga
kita tidak gagal lagi di kemudian hari. Lalu, jika kamu ingin berbisnis, kapan waktu yang cocok untuk memulai? Jawabannya, ya semudah mungkin. The earlier, the better. Kenapa? Supaya saat kamu usia 45 tahun, kamu sudah matang dan ketika kamu memulai, kamu sudah memiliki banyak pengalaman. Apa bentuk bisnis yang bisa dilakukan oleh milenial yang baru selesai kuliah? Sebenarnya pilihannya banyak ya. Tapi ya contohnya jadi reseller adalah salah satu yang baik. Mengapa? Karena reseller itu lebih terukur resikonya. Ketika orang baru memulai bisnis, yang paling penting adalah kita harus bisa menjaga resiko. Kita bisa mengajak orang lain untuk ikut menanam modal di usaha kita. Tapi harus menjaga integritas diri. Kita harus dapat dipercaya. Karena integritas diri adalah modal untuk kesuksesan di masa depan. Kemudian, bagaimana dengan mengatur keuangan di saat berbisnis? Kita harus mempunyai perencanaan keuangan. Kita harus menyusun budget atau anggaran. Jangan sampai over budget. Karena bisnis itu sangat rentan ya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menggunakan budget kita dengan baik dan terukur. Nah, itu dia sobat milenial, hal-hal yang bisa kita pertimbangkan jika kita ingin menentukan apakah kita mau bekerja dulu atau langsung berbisnis. Yang penting adalah kita harus terus belajar dan mencari pengalaman dan kita berkaca pada diri sendiri. Apa passion kita? So, apa passion kamu?